Jangankan saya yang masih coba-coba, sedangkan yang petani besar, petani profesional atau petani komersial yang sukses, itu pun pasti ada bibit yang mati atau tidak tumbuh. Oke, selamat sore sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore kali ini saya akan melakukan kegiatan penyemprotan ya, atau penyepraian dengan pestisida buatan saya sendiri, yaitu pestisida nabati ya, atau bisa disingkat dengan PESNAP gitu ya, pestisida nabati. Dan di sini udah saya siapkan cap semprot ukuran 2 liter. Terus gelas takar ukuran 1 liter, gelas takar ukuran 40 ml, dan air ya. Ini air tadi udah saya takar sebanyak 6 liter ya. Dan di sini saya hanya menggunakan ini aja, PESNAP saja ya, nggak ada campuran yang lain, hanya PESNAP aja. Nah, untuk dosisnya nanti saya jelaskan. Sekarang kita lihat dulu perkembangan cabai saya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman sahabat tani, perkembangannya cabai rawitnya seperti ini ya kan. Ada yang subur, ada juga yang mati, atau ada juga yang pertumbuhannya kurang bagus. Tapi yang ukuran segini itu ada juga yang seragam seperti ini maksudnya. Nah, itu rata-rata seragam itu. Nah, ke sana itu. Sampai sana itu rata-rata seragam ya kan. Nah, ini kemarin yang kita lakukan pangkas apikal ya, atau potong pucuk ya. Ini tunas lateral atau tunas airnya udah mulai banyak yang tumbuh ya kan. Nah, ini juga banyak. Terus saya kasih lihat yang sebagian tidak tumbuh ya, atau mati. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya, ini loh, saya pegang ini kecilin ya, ini mati nih, tuh mati. Nggak apa-apa ya teman-teman sahabat tani, karena biasa kayak gitu. Jangankan saya yang masih coba-coba, sedangkan yang petani besar, petani profesional atau petani komersial yang sukses, itu pun pasti ada bibit yang mati atau tidak tumbuh ya dalam waktu penanamannya. Apalagi seperti saya yang masih coba-coba ya. Nah, ada juga yang subur seperti ini. Nah, untuk yang tidak subur atau pertumbuhannya kurang bagus, nah ini kan kurang bagus, agak terlambat ya, temannya udah besar, agak kecil. Nah, jadi nanti yang pertumbuhannya kurang bagus atau yang mati atau nggak tumbuh ya kan, itu rencana akan saya ganti dengan ini cabai juga sih, tapi dari CMB ya, cabai merah besar gitu. Jadi nanti saya sisipkan gitu, nggak apa-apa, beraneka ragam ya, ada cabai rawit, ada CMB. Nah, untuk bedengan di sana itu tuh yang udah saya bikin bedengannya sama sana itu rencananya untuk CMB emang. Jadi nanti kalau bibit CMB-nya lebih, rencana mau saya sisipkan di sini, di bedengan cabai rawit ini yang sekiranya nggak tumbuh atau yang pertumbuhannya kurang bagus, kerdil maksudnya ya. Nah, seperti ini nggak tumbuh, mati, yang ada cuman rumput ini ya. Rumput ini nggak bisa dipanen. Nggak apa-apa, bercanda dikit ya. Yang penting dengan keadaan kayak gini kita jangan frustasi ya, atau putus asa. Yang penting selalu semangat ya. Nah, seperti ini kan kurang bagus ini. Nah ya, nah masih kayak gini tuh. Nah, ini juga kerdil. Nah, ini kerdil ya. Ada juga sebagiannya udah subur seperti ini. Nah, ini subur ya, seperti ini. Pokoknya nanti yang rata-rata segini cabai rawitnya itu, ini yang saya pelihara betul-betul ya kan. Terus yang mati atau yang tidak tumbuh nanti akan saya sisip dengan CMB begitu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk dosis ke penyemprotan pestisida nabatinya ya. Ini berhubung udah makin sore hari ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman sahabat tani, untuk dosis takaran PESNAP-nya
per liternya saya memberinya 20 cc ya. Sedangkan airnya ini ada 6 liter, berarti 6 kali 2 120 ya. Terus gelas takarnya ini kan ukuran 40 cc ya, berarti 3 kali ini 4 kali 3 kan 12 ya, jadi pas 120. Oke, kita tuang dulu seperti ini. Hop, cocok. Nah, 1, 2, 3, jadi pas 3 gelas takar ukuran 40 ml ini ya. Aduh, tumpah saya. Tuh, nggak apa-apa lah, tumpah sedikit ya. Kata ada teman-teman apa di channel saya ya kan, nggak apa-apa tumpah mas. Apa dibilangnya lupa saya. Saya sampai ketawa saya apa baca komentarnya itu. Oke, baru kita lanjut ke penyempraian ya. Sebelum itu kita aduk dulu ya, lupa saya. Biar saya cari dulu pengaduk saya ya, entah di mana tadi saya naruhnya, lupa saya. Nah ini teman-teman sahabat tani, untuk larutan pestisida nabatinya udah saya masukkan ke dalam cup semprot ukuran 2 liter ya. Ini ukuran 2 liter. Maklum saya punyanya cuman ini ya, mudah-mudahan nanti kedepannya kalau ada rezeki lebih saya mau ini beli cup semprot yang ukuran 16 liter itu. Kenapa? Karena untuk apa, hasil kabutnya itu, hasil semprotannya ini itu lebih bagus yang 16 liter itu. Dia bisa merata, bisa kayak apa ya, hampir mirip asap gitu. Jadi untuk penyemprotan pupuk daun atau pestisida itu bagus ya, karena bisa merata masuk ke pori-pori daun ini atau stomata ya. Jadi nutrisi itu bisa lebih banyak diserap oleh daun tersebut ya. Kali ini kan nggak terlalu, masih apa ya, masih tipis gini. Nah segitu. Kalau yang ukuran 16 liter itu kan hampir mirip asap itu, saking bagusnya apanya, semprotannya. Seperti biasa teman-teman ya sahabat tani, menyemprotnya yang rata seperti ini. Usahakan atas bawah ini semua dapat ya. Kenapa? Karena biasanya hama itu suka bersembunyi di balik daun ini. Nah biasanya gitu. Dan penyemprotan untuk pestisida sendiri itu yang bagus adalah di waktu sore hari atau menjelang petang ya. Kenapa? Karena pada umumnya hama itu, ini umumnya ya kan, nggak semuanya, umumnya itu keluar pada malam hari dan mencari makan pada malam hari ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya di siang hari atau pagi hari juga nggak ada hama, nggak ya, pasti ada juga ya kan. Cuman pada umumnya itu di malam hari mereka keluarnya itu apa bahasanya, beraktivitasnya gitulah. Jadi kalau saya pribadi untuk penyemprotan pestisida sendiri saya selang-seling ya. Dalam artian itu waktunya. Jadi untuk dalam satu contoh 1 bulan gitu ya kan. Itu contohnya 3 kali saya semprot sore hari atau menjelang malam. Yang 1 kalinya untuk pagi gitu. Jadi semuanya itu dapat ya, hamanya itu. Kayak gitulah bahasa kasarnya ya. Mungkin kalau teman-teman bisa menerjemahkan lebih dalam lagi maknanya ya silakan ya. Kita bicara yang mudah dipahami aja begitu ya. Oke, biar saya lanjut ya kan. Nanti takutnya nggak siap, keburu gelap ya. Itu masih ke sana lagi soalnya. Yang penting ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.